الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بتيسير الصيام والقيام وجعل ثواب من فعل ذلك تغفير الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الصلاة والسلام، أفضل من صلى وزكى وحج وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله مصابيح الظلام وأصحاب القادة الأعلام. أما بعد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sampai kepada malam hari ini, malam ke-7 di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan segala dosanya dan Allah muliakan kita. Insyaallah dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Iqdul Jiman pada malam hari ini sampai kepada halaman 84 baris kedua, Al-Mahbub la yu'adzibuhullah. Al-Mahbub la yu'adzibuhullah, yaitu hamba yang dicinta tidak akan pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dicinta tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sebagai orang tua, ketika kita sayang kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita tumbuh besar dalam keadaan nurut kepada kita sebagai orang tua. Mereka nurut, mereka cinta kepada kita, mereka selalu mengikuti apa yang kita suruh, mereka ibadah, mereka menjalankan apa yang Allah suruh, mereka menjalankan apa yang kita inginkan, mereka menjadi qurratul ain. Bagaimana kita tidak sayang kepada mereka? Bagaimana kita akan menghukum anak-anak kita kalau mereka menjadi tumbuh besar dalam keadaan tunduk, patuh, baik, bagus, pinter? Siapa yang tidak sayang kepada anak tersebut? Apalagi Allah Tuhan kita yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Tuhan kita Allah yang besar belas kasihnya, besar sayangnya kepada hambanya. Bagaimana akan menghukum hambanya kalau hambanya nurut, tunduk, patuh? Pasti Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Bagaimana hamba tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk dapat cinta dari Allah itulah yang harus kita usahakan. Untuk mendapatkan cinta dari Allah itulah yang harus kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ikut aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Tidaklah cukup seseorang hanya mengaku, mengklaim bahwa ia cinta kepada Allah SWT. Ia harus jujur dalam pengakuannya. Dia harus jujur dalam klaimnya tersebut. Dan di antara kejujuran cintanya seorang hamba, maka ia harus mengikuti Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan, dalam segala perkataannya, dalam segala perbuatannya dan lain-lain. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, kalau kita bicara al-mahabbah, kalau kita bicara tentang cinta, mahabbah itu adalah sesuatu yang Allah taruh kepada seorang hambanya yang dicinta. Ketika seorang hamba sudah ada cinta di dalam hatinya, maka
mahabbah tersebut akan mengantarkannya kepada al-inhimak. Semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tersebut akan mengajak hamba kepada ijtihad, sungguh-sungguh untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tersebut akan mengajak hamba tersebut akan al-musara'ah, bergegas, buru-buru untuk melakukan perkara amalan yang Allah senang, yang Allah suka, yang Allah cinta. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma yazalu 'abdi yatajarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan yang sunnah setelah ia menjalankan yang wajib. Setelah dia penuhi yang wajib, kemudian dia tambahkan sunnah. Dengan sunnah tersebut, ikhwan sekalian, Allah jelaskan dalam hadis qudsi, ketika dia sudah mendekatkan dirinya dengan yang sunnah, kemudian Allah sampai cinta kepadanya. Kalau Allah sudah sayang kepadanya, Allah jelaskan di akhir hadis qudsi, "Wala in sa'alani la'u'tiyanna." Kalaulah ia minta kepadaku, kata Allah, pasti apa yang dia minta akan kuberikannya. Coba lihat, coba simak ikhwan sekalian, apa yang antum minta pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum inginkan, Allah janji la'u'tiyanna, dimantapkan oleh Allah, pasti apa yang kalian inginkan, kesenangan, kebahagiaan dunia sampai akhirat, Allah kasih. Dan selanjutnya, wala inista'azani, kalau kalian minta perlindungan kepadaku, kata Allah, la u'izanna, pasti aku akan lindungi kalian. Itu kalau Allah sudah senang, kalau Allah sudah cinta, yang diminta dikasih, diminta perlindungan akan diberi. Termasuk semua yang kita takutkan, kesempitan hidup, takut wabah, bencana, semua yang kita takutkan, kalau kita sudah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lindungi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah janji, dan kalau Allah sudah berjanji kepada hambanya, Allah pantang mengingkari janjinya. Pasti tepat janjinya, akan diberikan sesuai dengan janjinya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita bicara mahabbatullah lil abdi, kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut akan selalu mendapat afuh, akan mendapatkan selalu maafnya Allah SWT. Kita punya, siapa yang tidak punya salah? Manusia. Kita manusia biasa, kita punya salah, punya kesalahan, punya khilaf, punya lupa. Tetapi ketika kita sudah dicapai mahabbah dari Allah, sudah dapat cintanya Allah, Allah akan selalu maafkan kita. Bukan hanya maaf yang Allah berikan, rahmatnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah, Allah akan berikan semuanya kepada hambanya kalau hamba tersebut sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja ikhwan sekalian, wa in'amuh, bahkan Allah akan berikan nikmat-nikmatnya. Allah berikan maafnya, Allah berikan cintanya, plus Allah akan berikan segala nikmat-nikmatnya. Itu ikhwan sekalian. Itu ikhwan sekalian, kalau sudah Allah cinta kepada hambanya. Dan sebaliknya, kita akan lihat mahabbatul abdillah, tandanya seorang hamba kalau sudah cinta kepada Allah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kita lihat Allah kasih maafnya, Allah kasih cintanya, Allah kasih nikmatnya. Namun di balik itu juga, kalau seorang hamba yang mengaku cinta, maka kata Allah bisa dilihat tanda mahabbahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa lihat? Hamba tersebut ta'atuh, akan selalu taat apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah. Dia akan taat, tidak akan menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Haibah, dia akan selalu memandang wibawa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ridha,
Dia akan selalu menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang manis, yang pahit, yang getir, dia akan terima. Karena itulah tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Ini yang kasih kekasihnya, ini yang beri adalah Allah. Pasti yang terbaik yang diberikan Allah kepada kekasihnya. Wasabru ala balai. Dan tanda daripada hamba kalau sudah cinta kepada Allah, hamba tersebut akan selalu sabar dengan balaknya, dengan cobaannya, dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan kita lihat juga wasyukruh li ni'amih. Hamba tersebut akan selalu bersyukur dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luang, sempit, banyak, sedikit, sehat, sakit, nikmat yang Allah kasih, dia akan bersyukur karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Jadi kita bisa lihat dari apa? Taatnya, pengagungannya terhadap Allah, ridha dengan ketentuan Allah, sabar dengan cobaan Allah, bersyukur dengan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan berbicara tentang mahabbah. Anna man 'arafa Allah ahabbah. Kalau orang-orang yang sudah kenal Allah, pasti orang tersebut akan cinta kepada Allah. Wa man ahabbahu ata'ahu. Dan barang siapa yang sudah cinta kepada Allah, pasti orang tersebut akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah taat kepada Allah, kalau orang sudah nurut kepada Allah, orang sudah mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala, wastaujabal mahabbah minhu, dari amalan tersebut kenal Allah, cinta kepada Allah, nurut kepada Allah, maka wajib hamba tersebut mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sahhat lahul mahabbah minallah. Barang siapa yang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faza, dipastikan hamba tersebut akan sukses, akan senang, akan bahagia, bisyarafid dunya wal akhirah, menggapai kemuliaan dunia, menggapai kemuliaan akhirat. Ikhwan sekalian, sebagai penutup dalam taklim ini, mari kita simak satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, idza ahabballahu azza wa jalla 'abdan, apabila seorang hamba sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, nada Jibril, Allah menyeru kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah. Wahai malaikat Jibril yang mulia, aku sudah cinta kepada si fulan, maka cintailah ia wahai malaikat Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat Jibril pun langsung cinta kepada hamba tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian dia pun menyeru, memanggil di langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Kata malaikat Jibril, wahai para malaikat-malaikat semua yang ada di langit, ketahuilah Allah sudah cinta kepada hambanya itu si fulan. Maka kata malaikat Jibril, fa ahibbu, hai malaikat semua dan semua penghuni yang di langit, cintailah si fulan karena Allah yang menyuruhnya. Fa yuhibbu ahlus sama, maka semua penduduk langit pun langsung cinta kepada hamba tersebut. Summa tanzil lahu al-mahabbah fi ahli al-ardi, dari langit, maka turunlah semua penduduk bumi pun akan cinta kepadanya. Begitulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal saleh, Allah akan jadikan kepada mereka wudda, cinta, sayang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan
cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.